Gimana kabarnya anak-anak yang ada di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas materi tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Nah, indikator pelajaran kita hari ini yaitu bagaimana menyajikan peran, tugas, dan produk lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Di sini siswa diharapkan mampu menyajikan peran, tugas, dan produk lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Nah, lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia itu ada yang bernama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ada yang bernama Lembaga Keuangan Perbankan. Ada yang bernama Lembaga Keuangan Non-Bank. Lembaga jasa keuangan perbankan itu terdiri dari bank sentral, bank umum, bank syariah maupun BPR. Sedangkan lembaga keuangan non-bank itu ada yang bernama bursa efek atau pasar modal, ada perusahaan asuransi, ada lembaga dana pensiun, ada lembaga pembiayaan, kemudian perusahaan umum pegadaian, koperasi simpan pinjam, dan juga lembaga penjamin simpanan. Nah, dari kesemua lembaga jasa keuangan itu memiliki peran sebagai berikut. Ada peran pengalihan aset, ada peran likuiditas, ada peran realokasi pendapatan, ada juga peran transaksi. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana lembaga ini merupakan lembaga independen yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua ada lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankan ini merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, di mana kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana secara langsung serta memberikan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat luas. Lembaga jasa keuangan perbankan itu terdiri dari bank sentral. Bank sentral dalam hal ini adalah yang ditunjuk adalah Bank Indonesia, di mana bank sentral ini merupakan lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintahan negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Kemudian ada juga bank umum. Bank umum ini merupakan lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun maupun menyalurkan dana dari masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, bank umum banyak kita lihat di sekitar kita, seperti misalnya ada Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Berikutnya ada bank syariah. Bank syariah ini merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Nah, ada juga BPR. BPR ini merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, BPR ini hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito berjangka maupun tabungan. Nah, produk-produk perbankan itu ada yang namanya kredit pasif, di mana kredit pasif ini bertugas menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Yang kedua ada namanya kredit aktif. Kalau kredit aktif ini adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Kemudian produk yang lain dari perbankan adalah memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikutnya kita akan membahas tentang lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada bursa efek atau pasar modal. Pasar modal ini merupakan tempat bertemunya pihak yang menawarkan dengan pihak yang memerlukan dana dan tempat jual beli efek. Efek ini ada obligasi, ada saham, kemudian surat-surat berharga.
Selain bursa efek, ada juga perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi ini merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberikan sejumlah ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang ikut program asuransi tersebut. Selain itu ada lembaga dana pensiun. Nah, di Indonesia, para pegawai negeri sipil setelah tidak bertugas akan memperoleh dana pensiun. Dana pensiun ini diperoleh dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama masa aktif bekerja. Ketika pegawai ini sudah pensiun, maka setiap bulan akan memperoleh uang pensiun. Lembaga yang mengelola ini adalah PT Taspen. Selain dana pensiun, ada juga lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik langsung dari masyarakat. Yang berikutnya ada perusahaan umum pegadaian. Nah, pegadaian ini merupakan lembaga penjamin barang yang memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan agunan atau jaminan barang bergerak. Berikutnya ada koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Ini merupakan suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi yang usahanya di bidang perkreditan atau simpan pinjam dengan tujuan membantu memperbaiki keadaan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir ada lembaga penjamin simpanan (LPS). Ini merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Jadi, tabungan masyarakat yang ada di masing-masing lembaga jasa keuangan itu ada yang menjamin. Nah, lembaga ini bernama Lembaga Penjamin Simpanan. Demikian materi yang Ibu sampaikan tentang lembaga jasa keuangan kali ini. Untuk tugas anak-anak di rumah, anak-anak bisa menyajikan contoh transaksi yang ada pada salah satu lembaga keuangan. Nah, sampai ketemu lagi anak-anak pada materi pelajaran kita berikutnya. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menjadi salah satu sumber belajar anak-anak. Saya Luputu Yuliariani, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Slemadeg. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.